wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kakak mau ngajakin Hafiza untuk sedikit berdakwah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Wah, bagus banget ke temanya. Hafiza suka sama tema kakak. Hafiza pernah dengar nggak ada sebuah ungkapan bahwasanya itu surga ada di bawah telapak kaki ibu? Iya kak, Hafiza sering banget dengar ungkapan itu. Nah, ada sebuah ungkapan yang kita tidak asing dengan ungkapan itu bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, jika kita menghendaki surga, jika kita menginginkan surga, jika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, memuliakan ibu maupun memuliakan bapak. Kalau kita benar-benar menyayangi dan mencintai orang tua serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ketika orang tua tidak ridho, Allah pun tidak akan meridhoinya. Ketika orang tua murka kepada Hafiza, Allah pun akan murka kepada Hafiza. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah mawaddah warahmah. Itu ketika Hafiza ingin masuk surga dan Hafiza selalu bertakwa kepada kedua orang tua. Nah, sebaliknya nih, kalau kita biasa-biasa aja terhadap orang tua, kita tidak menyayangi orang tua, kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak ada perhatian khusus kepada orang tua, maka jalan hidup kita pun akan biasa-biasa aja, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini kita menyepelekan orang tua, maka Allah pun akan menyepelekan kita di saat nanti kita sudah di akhirat. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tuanya, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, banyak rintangan, banyak menderita lahir dan batin, selalu tertimpa permasalahan yang sulit dengan akan solusinya. Hafiza mau masuk surga Allah atau tidak? Mau kak, Hafiza mau masuk surga. Nah, ketika Hafiza ingin masuk surga, berarti Hafiza harus bertakwa kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, menyayangi orang tua, tidak boleh membantah, tidak boleh. Ketika Hafiza nih disuruh ke warung, Hafiza misalnya lagi asik main handphone, Hafiza disuruh ibu, terus Hafiza menjawab dengan nanti bu, gak mau loh bu, itu bisa menyakiti hati orang tua. Dan ketika orang tua itu hatinya tersakiti oleh anaknya sendiri, Allah akan murka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma bailuhunna in kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul laha qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapakmu, kepada ibumu dengan sebaik-sebaiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu buat mereka dan ucapanlah mereka kepada perkataan yang mulia.
Quran Surat Al-Isra ayat 23. Seperti jadi ayat ini mengingatkan bahwa balasan dan murka Allah itu tidak mesti harus menunggu kita mati. Kadang ketika kita masih ada di dunia, kita masih ada di muka bumi, Allah telah membalas murkanya kepada kita. Namun banyak yang dirasakan saat masih di dunia, ketika menyia-nyiakan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, dan ternyata umur orang tuanya tidak panjang. Sungguh menyesal anak itu. Seperti hadis riwayat Tabani yang artinya semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa yang menyakiti orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegarakan atas pelakunya sewaktu masih hidup. Begitu pentingnya menjadikan diri sendiri sebagai perpijak, sebagai keluh kesah orang tua, sebagai tumpuan hidup orang tua. Karena Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua itu adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala selama kita lagi di bumi. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada istri, ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau neraka. Bahwasanya ketika kita sudah menjadi istri pun kita harus bertakwa kepada suami. Tetapi ketika kita menjadi anak, kita juga harus bertakwa, berbakti kepada kedua orang tua. Mau itu ibu, mau itu bapak, kita harus bertakwa kepada semuanya. Hadis ini berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Kadang kita tidak sadar ya Hafiza, kita ngomong nanti sih bu, kita nggak mikir bahwasanya kata-kata itu menyakiti orang tua kita. Nah, di sini kita sebagai anak, kita harus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk orang tua kita semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kita, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita sampai kita besar. Karena ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua. Ketika kita tidak diridhoi oleh orang tua, Allah pun akan tidak ridho. Ketika orang tua murka, Allah pun akan murka kepada kita. Nah, jadi Hafiza, kakak ingetin ya, Hafiza nggak boleh diulangi lagi ketika Hafiza berbicara atau menjawab ketika lagi disuruh dengan ibu ataupun bapak. Iya Kak, Hafiza minta maaf ya. Nggak akan Hafiza ulangi lagi kok. Nah, sekian dakwah dengan tema berbakti kepada orang tua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.